ini mahasiswa terutama HMI, PPHI ini melakukan acara yang fokus untuk masalah energi. Ini langkah yang bagus dan patut kita dukung karena pendalaman masalah energi ini haruslah bukan hanya menjadi konsumsi para pelaku bisnis, para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan utamanya, namun mahasiswa yang notabene akan menjadi generasi pengisi masa depan sudah memiliki masalah energi. Sebab ketika kita berbicara masalah energi, itu senantiasa coba aja lihat proyeksinya adalah 20 tahun, 30 tahun yang akan mendatang. Itu pertama. Yang kedua, mereka lah nantinya yang akan memegang peranan sangat penting dalam melakukan kebijakan yang saat ini dibuat. Mereka adalah generasi yang akan merasakan dampaknya secara langsung terhadap aktivitas kebijakan yang saat ini dibuat, sehingga sudah sepantasnya kegiatan seperti ini patut kita dukung. Ada 3 hal yang harus mereka perhatikan. Yang pertama tentang SDM yang unggul dalam menyediakan energi, SDM yang unggul dan kompetitif tentunya. Yang kedua adalah penguasaan teknologi. Kunci utama dalam energi adalah penguasaan teknologi, baik itu energi terbarukan maupun energi fosil. Ini adalah penguasaan teknologi, dan itu kalau dimungkinkan industrinya harus berada di negara kita sehingga kemandirian energi bisa kita capai. Yang ketiga adalah harus didukung juga tentang pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Artinya apa? Bertanggung jawab ini harus berdasarkan konstitusi kita, amanah konstitusi kita, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3 hal itulah ketika bisa dijalankan dengan baik, maka insya Allah saya optimis ke depan generasi kita akan gemilang, akan bisa menjadi generasi emas yang memang benar-benar bisa memegang peranan penting bagi pertarungan secara global, bukan hanya di Indonesia. Demikian. Tapi kan itu sudah dijalankan sama pemerintah kan? Hampir semuanya. Coba kita cek, penguasaan teknologi, masalah fosil aja, berapa persen? Kalau kita membicarakan masalah istilah TKDN, berapa persen TKDN di sektor energi fosil? Masih di bawah 50%. Ada yang 30, ada 40. Bahkan ada yang masih di bawah itu lagi. Artinya apa? Belum dikuasai. SDM yang unggul. Apakah benar bisa benar-benar seperti SDM unggul? Coba sederhana lagi, produk-produk teknologi yang ada saat ini, mana yang made in Indonesia, mana yang made in asing, berapa persen perbandingannya? Itu kalau kita melihat secara sederhana aja ya. Terus apalagi yang poin 3, apakah sudah benar-benar bisa rakyat Indonesia merasakan dampak dari sumber daya alam kita ini sebesar-besar kemampuan rakyat yang diamanahkan itu bisa tercapai. Itu kan bisa kita rasakan, bisa kita bersama-sama. Gitu. Oke, Pak, untuk harapannya sendiri Pak dengan adanya agenda hari ini, harapan ke depannya Pak? Agenda hari ini harapannya para pemuda generasi saat ini yang ada haruslah lebih konsisten, lebih sering menyuarakan bagaimana pengelolaan energi yang berlandaskan konstitusi, yaitu sebesar kemampuan rakyat, dan juga lebih, saya kira saat ini sudah langkah baik, langkah yang kritis. Jadi bukan hanya kajian-kajian saja, tapi tadi kan sudah ada mengarah ke bisnis.
bisnis dalam artian ketika kita mampu mengelola generasi muda ini mampu turut serta untuk memikirkan pengelolaan ini, artinya pasti kesejahteraan masyarakat sekitar juga akan meningkat. Mereka akan lebih condong menggunakan sumber daya manusia lokal, sumber daya kita bangsa sendiri, bukan sumber daya dari asing. Sumber daya asing penting, hanya beberapa yang mampu untuk melakukan transfer teknologi, melakukan ahli kemampuan, bukan hanya menggeruk kekayaan kita saja. Oke. Terima kasih. Nama lengkap siapa?